Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta sama Tuhan Yesus. Pada Rabu pagi ini tanggal 27 September 2023. Hari berganti hari, tanggal berjalan terus. Selalu saya baca tanggal, saudara, supaya Bapak selalu ingat, tidak pernah toleransi waktu, tidak pernah berhenti di tanggal yang sama. Hari berganti hari, tanggal tetap tidak pernah tidak berganti, tetap ganti, saudara. Ya, kemarin hari Selasa tanggal 26, sekarang Rabu 27, ada waktunya nanti kita tanggal 30 September. Berarti ada waktunya nanti Yesus akan datang. Ada hari dan waktunya. Kata firman Tuhan, kita tidak tahu kan hari dan waktunya. Coba perhatikan. Ya, saya mau baca di dalam Matius 24. Ada firman Allah katakan, kita tidak tahu akan hari dan waktunya. Ini lihat ini. Ya. Matius 24, ya. Matius 24 ayat 44 dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saat berarti saat bicara hari dan waktu. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini hari dan saatnya. Hari tanggal berapa kita tidak tahu. Tapi yang penting, mari kita mau berjaga-jaga. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripada inilah bangsa Israel. Banyak kalau kita sudah baca di kitab Raja-Raja. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Raja, nanti ada satu ayat, ya, karena di situ bangsa Israel menore-nore, jahat sekali, saudara. Dia tidak taat kepada firman Tuhan. Oleh itu mari kita jadikan Israel rohani, anak Tuhan Yesus. Kita tidak mau seperti mereka yang jahat, tapi buktikan bahwa kita adalah anak yang manis di hadapan Tuhan, yang mau taat. Karena kita mau selalu datang kepada Yesus. Saya mau selalu datang kepada Yesus. Tuhan, bentuklah hidupku, supaya hidupku yang tidak ada arti apa-apa ini, Tuhan, dibentuk sama Tuhan. Seperti tanah liat yang dibentuk sama Tuhan, dibentuk sesuai dengan maunya Tuhan. Sehingga hari demi hari kita melangkah sesuai, selaras dengan firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan di dalam buku Tabernakel Glory nomor 47. Ku punya sobat yang setia kekal. Amin, haleluya. Dia amat manis dan baik buat saya. Amin, haleluya. Buat dosaku dia pikul sengsara. Amin, haleluya. Pikul salib, bebaskan saya genap. Amin, haleluya. Datang sekarang pada sobat setia. Amin, haleluya. Dia tunggulah, lembut dan manislah. Amin, haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosaku. Amin, haleluya. Dia terima genap yang sesalkan dosa. Amin, haleluya. Sobat setia, dia amat rindulah. Amin, haleluya. Tolong kamu di setiap susah cemar. Amin, haleluya. Suaranya dilepaskan dosa. Haleluya. Darahnya cuci hatimu.
haleluya. Datang sekarang pada sobat setia, amin, haleluya. Yang tumbuhlah lembut dan manislah, amin, haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosaku, amin, haleluya. Dia terima genap yang bertobat kembali pada Yesus, amin, haleluya. Dari kekal dia tinggalkan surga, dia tinggalkan surga, dia datang ke dunia ini untuk menghapus dosa kita, amin, haleluya. Kalau mengaku semua dosa kita semua, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kalau kita mau setia dan taat pada firman-Nya, amin, haleluya. Mari datanglah pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dia tunggulah lembut dan manislah, amin, haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosaku, amin, haleluya. Dia terima genap yang sesalkan dosaku. Datanglah, haleluya, pada Tuhan Yesus yang segala macam. Dia tunggulah lembut dan manislah, amin, haleluya. Dia lepaskan semua ikatan-ikatan dosamu, amin, haleluya. Dia terima genap yang sesalkan dosa. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28-29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang ku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, haleluya. Datang sekarang pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya, tunggulah lembut dan manislah, amin, haleluya. Dia bebaskan semua ikatan dosaku, amin, haleluya. Dia terima genap yang sesalkan dosa. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku dan pikiranku. Sebentar kami membaca firman-Mu. Firman-Mu ku simpan di dalam hatiku. Firman Tuhan sumber kebenaran, firman-Mu sumber kehidupan. Ampuni segala dosa kami Bapa, segala dosa kilap kami ampuni Bapa. Layakan sebentar pada pagi hari ini kami orang berdosa. Kami semua tidak ada arti apa-apa Tuhan, tapi kehidupan kami berharga karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku siapkan hatiku untuk terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mencurahkan kasih setianya dan memberikan berkat, pemeliharaan, perlindungan, keselamatan buat setiap kita sampai Rabu pagi ini tanggal 27 September. Dan minggu depan sudah bulan Oktober. Selalu saya ingatkan kepada Bapak Ibu supaya selalu kita sadar dan kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Karena firman Tuhan pada pagi hari ini kepada bangsa Israel, celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripada Tuhan. Termasuk saat ini banyak anak-anak Tuhan melarikan diri jauh dari Tuhan. Jangan seperti Yunus, diperintahkan Tuhan dia pergi melarikan diri dari depan Tuhan. Tapi mari kita datang kepada Yesus. Kita serahkan semua letih lesu, beban berat kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya, Tuhan akan bertindak. Dan janji Tuhan pada pagi hari ini, pikulah kuk yang kupasang, belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Setiap Bapak Ibu saya percaya, hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun menyertai Bapak Ibu. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Pagi ini kita sudah baca Hosea pasal yang ke-7. Berarti tinggal separuh lagi saudara ya. Karena Hosea totalnya kalau saya lihat ada semua, ada berapa pasal saudara? 14 pasal ya. Jadi pendek-pendek, tapi puji Tuhan, semua kan anugerah Tuhan. Yang penting kita mau setia sama Tuhan, kita mau taat. Mari, saya mau baca pertama. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan Samaria. Sebab mereka melakukan penipuan, pencuri, mendobrak, masuk ke rombolan, merampas di luar. Inilah bangsa Israel. Berdosa kepada jahat. Ini kalau saya lihat Samaria, ini pada waktu Raja Omri, saudara, dijadikan ibu kota, saudara. Kota di atas gunung tempatnya. Kalau kita buka di dalam kitab Raja-Raja pasal 16, saudara, saya mau baca ya. Kitab Raja-Raja pasal 16 ayat 24, saya mau baca. Demikian firman Tuhan ya. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semar dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semar, pemilik gunung itu. Jadi ayat 25. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia hanya melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendoliminya. Contohnya, ya, Raja Omri untuk bangsa Israel yang bagian utara. Jahat semua saudara. Tidak tahu diri, ya. Sudah dipercayakan sama Tuhan jadi raja, tapi berbuat jahat, senantiasa menyakiti hati Tuhan. Jadi ya menyalahkan Tuhan, terima resikonya. Ya, ada hukum tabur tuai. Berbuat kebaikan ada berkat, berbuat kejahatan ada hukuman Tuhan. Itu resiko. Itu ada ketentuan dari Tuhan. Ayat 2 berikutnya saya mau baca. Dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka. Semuanya ada di hadapan wajahku. Semuanya jelas saudara. Mengingat segala kejahatan mereka tertulis. Sudah saya katakan di dalam Wahyu pasal 20. Setiap kita punya raport saudara. Punya kitab kehidupan. Makanya kita, sudah saya katakan kemarin, tidak ada yang tersembunyi, transparan di hadapan Tuhan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. Maka kita takut sama Tuhan. Apa yang Bapak Ibu kerjakan tidak bisa tersembunyi. Jelas di hadapan Tuhan. Ada kitab-kitab. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12. Ada kitab-kitab kehidupan. Setiap kita ada raport.
maka kita takut sama Tuhan dan kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Oleh itu mari kita mau kembali kepada Tuhan. Ayat ketiga saya mau baca. Mereka menunjukkan raja dengan kejahatan mereka dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Sekalian mereka orang berzina bagaikan dapur perapian yang menyala terus. Ketika tuang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara yang meremas adonan sampai menjadi muai dan oleh ragi. Pada pesta raja kita mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan, ia bersekutu dengan para pencemooh. Batin mereka seperti dapur perapian, hati mereka menyala-nyala, semalam-malaman murka mereka surut. Pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas, tidak seorang pun di antara mereka yang bersuka kepada ini. Seperti yang tadi saya baca di 1 Raja. Bapak Ibu bisa kembali baca raja-raja. Banyak raja-raja yang sudah ditunjuk sama Tuhan. Ini kerajaan Israel Utara, saudara. Ya, pecah dua ya. Itu banyak mereka nyakiti hati Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan. Ayat 8. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak berubah, tapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia, kendati semua itu. Bahkan kalau kita baca di 1 Raja-Raja, ya, waktu pada itu Elia, ya 450 Baal, itu nabi sudah menyembah kepada Baal, kepada kuil, kepada dewa-dewa, menjadi kejahatan, nyakiti hati Tuhan, saudara. Semua suku-suku Israel itu, ya. Oleh itu, tapi bagi kita semua, mari kita mau kembali bertobat hanya kepada Yesus. Saya mau ayat baca 11. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Apabila mereka pergi, aku membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Ayat 13. Celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Coba, Tuhan pun berani didustai, dikhianati. Contoh siapa melarikan diri? Contoh Yunus itu contoh konkret. Kalau Bapak baca dalam Yunus, diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, dia melarikan diri dari Tuhan, pergi ke Tarsis. Karena Tarsis tempat kota yang ramai, ya, tempat dosa. Itulah manusia lebih menyukai dosa daripada kebenaran. Tapi bagi kita, mari saya bersama Bapak Ibu mencari Tuhan, mencari kebenaran hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 14. Surat mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh dari diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Menoreh dari diri itu seperti di dalam 1 Raja sama, saudara. 1 Raja pasal 18 ayat 8, coba nih. Tertulis menoreh diri. 1 Raja 18 ayat 28. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar balas korban bakarannya, kayu api, batu dan tanah, bahkan air yang dalam dan parit mereka. Oh, ayat 28, saudara. Ayat 28. Ini saya baca 38. Ayat 28, maaf. Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh. Ya, menoreh-noreh. Jahat mereka, saudara. Itu 1 Raja pasal 18 ayat 8. Terus kita mau baca ayat 14. Surat mereka kepadaku tidak keluar hatinya, tapi mereka meratap pembangun mereka. Dan mereka menoreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka membentak terhadap aku. Yang saya sudah baca tadi. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Ayat 16 yang terakhir. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang. Karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Baal seperti yang saya tadi. Mereka banyak menyembah kepada patung, kepada Baal. Sehingga Nabi 450 Baal dibinasakan sama Tuhan melalui Elia hamba Tuhan. Oleh itu mari kepada kita semua, kita mau mencari Tuhan. Hanya kepada Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku tadi yang saya bacakan. Datang kepada Yesus, serahkan semua beban persoalan kepada Tuhan. Tuhan berjanji, Tuhan berikan kelegaan. Sebabnya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Biar hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Tiap hari, tiap saat. Maka pentingnya kita tiap hari, tiap saat. Ada pagi, malam. Saya bersama Bapak Ibu datang kepada Yesus. Supaya kita tidak ada celah bagi iblis.
Tidak celah bagi dunia, tapi selalu berikan hati kita kepada Yesus. Cari datang kepada Yesus. Dia tunggu kita lembut dan manis. Dia akan tuntun kita kepada air tenang. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Datang sekarang pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dia tunggulah lembu dan manislah. Firman Tuhan tadi dalam Matius 11 ayat 28 dan 9. Dia lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu ada ketenangan. Amin, haleluya. Dia terima genap yang sesalkan dosa. Artinya Tuhan kan terima asal bagi mereka yang sesalkan dosa, artinya bertobat, sadar bahwa kita adalah orang berdosa, sadar kita mau kembali kepada Tuhan Yesus. Datang sekarang pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, dan doa saya menyertai Bapak Ibu. Serahkan semua beban, problem, persoalan kita. Tiap hari, tiap saat kita tidak terlepas dari masalah, beban hidup. Tapi percaya, Yesus hadir bersama kita. Dan Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin.